Pesan saya kepada seluruh masyarakat Pendekar, sobat khususnya yang ada di Provinsi Banten, gunakan hak pilih Anda sesuai dengan hati nurani. Sesuai hati nurani, betul. Karena suara Anda sangat menentukan masa depan bangsa dan negara ini. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax. Periksa kembali kebenaran setiap informasi yang didapat sebelum menyebarkan. Hindari hate speech ya, betul. Bijaksana dalam bermedia sosial itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Sobat Pendekar, tidak terasa nih sebentar lagi kita akan melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Untuk mengamankan pesta demokrasi ini, Kepolisian Republik Indonesia telah menggelar yang namanya Operasi Mantap Brata nih. Nah, apa saja sih kegiatan yang dilakukan selama Operasi Mantap Brata? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah mengundang Bapak Karops Polda Banten, ada Bapak Kombes Pol Dedi Suhartono SIK. Selamat datang Bapak. Terima kasih Pak telah berkenan hadir di studio kami. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah Pak, ini kan kita mengenal beberapa operasi ya Pak tentang kepolisian seperti Operasi Patu, Zebra, Lilin, dan sebagainya. Dan saat ini kan Polda Banten sedang melaksanakan Operasi Mantap Brata. Nah ini apa yang dimaksud dengan Operasi Mantap Brata ini Pak, dan tujuannya apa, serta apa saja yang menjadi target dan sasaran dari operasi tersebut? Ya, operasi di kepolisian itu ada terpusat dan wilayah ya. Kalau Operasi Mantap Brata itu merupakan operasi terpusat dari Mabes sampai dengan jajaran. Itu termasuk juga Operasi Ketupat, Operasi Lilin ya. Itu termasuk itu operasi terpusat. Khusus untuk Operasi Mantap Brata itu biasanya berlangsung 5 tahun sekali pada pemilihan presiden, wakil presiden dan anggota DPR, legislatif. Itu. Operasi Mantap Brata tahun 2024 ini kan sudah dimulai tanggal 19 kemarin, 19 Oktober 2023, dan akan berakhir setelah pemungutan suara, penghitungan suara itu 27 Mei 2024. Oh, berarti sampai tahun depan ya Pak ya? Iya, sampai untuk tahun depan, karena pas pemungutan suara itu tanggal 14 Februari 2024. Itu pas hari Valentine Day. Pas hari Valentine ya Pak, betul Valentine, Pak. Kemudian mungkin diganti bukan Valentine nanti. Hari pemungutan suara. Pemungutan suara, betul. Gitu. Dari Operasi Mantap Brata itu memang kita mempunyai target apa yang harus diamankan. Ada beberapa target, itu target orang, kemudian benda, kemudian tempat, kemudian termasuk juga kegiatannya itu. Ya. Kalau orang ya termasuk juga calon presiden, calon wakil presiden, dan anggota-anggota calon legislatif. Kalau benda mungkin ya benda yang melibatkan untuk kegiatan pemilu, kotak suara, TPS ya, mungkin surat ya, suara itu. Kemudian tempatnya tempat TPS, kemudian tempat untuk menyampaikan aspirasi, tempat rapat, dan tempat kantor-kantor KPU, Bawaslu, dan sebagainya. Nah, kemudian kegiatannya seperti kegiatan kampanye, itu pas kegiatan masyarakat pemungutan suara itu kita amankan. Itu berarti, target untuk melaksanakan Operasi Mantap Brata. Itu Mbak. Lalu persiapannya apa saja nih Pak yang sudah dilaksanakan untuk Operasi Mantap Brata di Polda Banten ini Pak? Ya. Kalau persiapan kita sudah banyak ya, dimulai dari sebelum mulainya Operasi Mantap tersebut. Yang pertama adalah kita melaksanakan kemampuan anggota melaksanakan sistem pengamanan pemilu. Itu seperti sistem pengamanan kota, bagaimana kita kalau menghadapi permasalahan di
tempat TPS, kemudian ada unjuk rasa, kemudian ada teroris, ada permasalahan-permasalahan yang melibatkan kegiatan pemilu. Kita sudah melaksanakan pelatihan, termasuk juga kita sudah melakukan pelatihan khususnya untuk anggota Gakumdu. Kita bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu untuk melatih anggota-anggota apabila ada perkara tindak pidana pemilu pelanggaran gitu pelanggaran pemilu itu ya, kita sudah melaksanakan pelatihan juga. Kemudian kita sudah deklarasi damai seluruh partai yang terlibat pemilu. Kalau di wilayah Polda Banten itu ada 18 partai ya, selisih 5 partai aja, kalau pusat kan 25 partai. Itu. Nah, ini sekedar info aja nih Sobat Pendekar. Jadi Polda Banten kemarin juga sudah menggelar yang namanya simulasi ya Pak ya? Simulasi pengamanan VIP protection. Nah, ini khusus untuk calon presiden dan wakil presiden apabila melaksanakan kampanye atau kunjungan di provinsi. Gitu. Begitu. Nah, ya, jadi sudah ada semacam antisipasi dan pelatihan apabila ada ambang gangguan atau mungkin yang diprediksi bisa saja terjadi gitu ya Pak ya? Ya. Untuk mencegah hal-hal tersebut yang tidak diinginkan. Nah, dalam operasi ini kan Pak tadi sudah disampaikan tentang sasaran dan target operasi ya Pak. Sesuai dengan perkiraan nih Pak, apa saja yang telah diprediksi kepolisian yang dapat membantu yang dapat menimbulkan instabilitas Kamtipmas pada saat pelaksanaan pemilu, serta metode apa saja nih Pak yang akan dihadapi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, setiap tahapan-tahapan itu memiliki kerawanan, kerawanan yang harus diantisipasi. Sekarang ini merupakan tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Walaupun kita dilaksanakan di pendaftaran di KPU pusat, tetapi karena Provinsi Banten adalah penyokong ibu kota Jakarta, ya kita harus siap juga. Sebagai contoh, kemarin kita melaksanakan penyekatan di jalan-jalan untuk mengamankan salah satu pendukung calon presiden dan wakil presiden yang akan mendaftar di Jakarta. Ada massa yang dari Provinsi Banten untuk mengantar. Kita sudah mengamankan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baru tahap itu. Nanti tahap kampanye itu ada lagi kerawan-kerawannya. Ada lagi ya Pak ya. Itu disesuaikan dengan perkiraan Intel. Ini kan perkiraan Intel kan tidak harus besok pasti perkiraan kerawanannya ini. Itu tidak bisa dipastikan. Iya, nggak pasti ya Pak ya. Setiap tahapan pasti ada kerawanan-kerawanan. Setelah pendaftaran ini nanti kampanye. Tentunya kampanye itu lebih rawan lagi karena mengumpulkan massa banyak. Kalau kampanye itu berlangsung berapa hari ya Pak? Atau dua minggu atau? Bukan, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sampai Januari. Sampai Januari itu. Masih kampanye. November itu, Desember, Januari gitu. Januari nanti Februari awal itu masih kampanye. Masih masuk. Terus 5 hari sebelum pemungutan suara baru hari tenang. Gitu. Lalu ini Pak, berapa kekuatan personil Pak yang akan dikerahkan dalam operasi Mantap Berata ini Pak? Ya, karena ini operasinya itu memakan waktu yang lama dan kita juga harus memanage pergerakan dan keperluan personil. Dan setiap tahapan itu pasti tidak sama. Sama personilnya. Kalau pendaftaran, masa pendaftaran tahap pertama ini ya tidak harus seluruhnya, tidak. Sepertiga, maksimal sepertiga. Sepertiga dari kekuatan Polda maupun Polres itu. Kemudian pada masa kampanye nanti akan kerahkan mungkin 2/3-nya karena kan masanya untuk kampanye kan memerlukan personil yang banyak ya, karena lama juga ya Pak ya jangka waktunya. Terus kemudian pas pemungutan suara itu yang puncaknya, kita melibatkan 2/3 kekuatan sampai 80%. Sampai 80%. 80% dari kekuatan personil Polda Banten. Gitu. Karena jajaran ya Pak ya. Ya, kita harus maksimalkan tersebut. Gitu.
Lalu bagaimana ini Pak manajemen pengerahan kekuatannya dalam setiap tahapan pemilu? Tentunya kan setiap tahapan mempunyai ancaman seperti yang tadi Bapak sebutkan itu apa ya? Ya, pergerakan pengerahan kekuatan kita mendasarkan perkiraan khusus intelijen. Itu. Berdasarkan itu ya Pak. Ya. Khusus intelijen kita akan tetap meminta perkiraan dari intelijen apa yang harus kerawan-kerawan ada yang perkiraan apa yang timbul ya, kemudian apa yang harus kita laksanakan. Itu tidak semua harus yang penting kita tidak boleh underestimate. Iya betul Pak. Itu. Setiap kegiatan itu walaupun itu diperkirakan aman, tetapi kita tetap tidak underestimate dan kita harus siap untuk melaksanakan ya, Pak, pengamanan tersebut. Nah kan dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang Pak, ini ada berapa jumlah TPS yang ada di wilayah hukum Polda Banten Pak? Sekitar 2.740 TPS. Oh itu dari itu wilayah hukum Polda Banten. Oh Polda Banten aja. Itu kan karena ada berapa kecamatan masuk atau kabupaten yang wilayah provinsi Banten masuk Polda daerah hukum Polda Metro. Oh iya. Itu jadi tidak semuanya. Lumayan ya Pak, ada 2.000 ya, lumayan. Banyak. Nah terus dibandingkan antara jumlah TPS dengan jumlah personil yang akan diterjunkan Pak, apakah dapat mengcover, karena kan jika dibandingkan jumlah TPS dengan jumlah personel yang dikerahkan hanya kurang lebih 19% ya Pak dari jumlah TPS. Ini bagaimana Pak metodenya agar dapat mengcover pengamanannya Pak? Ya tentunya kita bisa membuat pola-pola pengamanan di TPS tersebut. Nah, memang kalau di jumlah idealnya itu ya 1 polisi, 1 TPS, kemudian 2 linmas, itu idealnya. Tetapi nggak mungkin itu diterapkan karena masih kekurangan anggota polisi. Itulah kita terapkan pola-pola pengamanan. Ada pola kurang rawan, dan sangat rawan. Ya. Pola kurang rawan inilah yang mungkin bisa membuat pola 1 polisi, 2 TPS atau 4 TPS sampai 20 TPS. Oh, bisa, karena dinilai ini aman. Ya, kurang rawan itu aman. Itu. Kemudian ya kalau sangat rawan tetap kita melaksanakan pola 1 polisi, 1 TPS, 2 linmas. Itu sangat rawan. Disesuaikan dengan pola pengamanan dan tentunya kita melihat kerawan-kerawan yang ada di TPS tersebut. Ya, seperti itu Pak. Nah, lalu kan apa sih kriteria nih Pak untuk menentukan TPS yang kurang rawan dan sangat rawan ini Pak? Serta untuk di wilayah Polda Banten ini daerah mana saja yang kategori rawan dan sangat rawan Pak? Ya, kriteria untuk dinilai dari beberapa indikator yang seperti pola pengamanan TPS itu memang ada kriteria-kriterianya. Contohnya seperti jarak tempuh. Kemudian apakah TPS itu berada di basis salah satu partai atau pendukung atau salah satu calon, itu dinilai sangat rawan. Jadi yang ada ini ya Pak ya, partainya gitu. Ya, itu kemudian di lokasi TPS itu rawan bencana alam, itu juga kita harus melihat pola TPS-nya juga. Tidak akan sama gitu. Beragam dan itu sudah ditentukan di dalam rencana operasi kita. Gitu. Lalu untuk daerah-daerah rawan setiap Polres pasti ada. Polres, tetapi memang ya mudah-mudahan pada hari hanya dari misalnya sekian dari jumlah TPS di wilayah hukum Polda Banten itu yang sangat rawan jumlahnya itu 45 TPS. Lumayan ya di Pak seluruh 5 TPS. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan kegiatan calling system dan lain sebagainya, penggalangan lainnya, dan itu menjadi kurang rawan maupun rawan. Jadi nggak sangat rawan gitu. Karena bisa menimbulkan yang tidak.
Nah nih kan Pak, biasanya pada saat pemungutan suara di TPS berlangsung dengan kondusif. Namun pada saat penghitungan sering terjadi keributan. Bagaimana nih Pak cara kepolisian untuk mengantisipasi hal ini Pak? Ya itu yang kita sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memakai personil seperti kekuatan power hand Kapolda. Kita siapkan memang itu untuk situasi yang kontingensi, situasi yang mendesak dan memerlukan kecepatan dan kekuatan personil untuk segera untuk menangani hal tersebut. Iya. Walaupun di Polres sudah ada juga hal tersebut, tetapi kalau situasi dan kondisi kontingensi ya kita siapkan itu dengan menggunakan kekuatan power hand-nya Bapak Kapolda. Siap. Lalu Pak, hal yang paling menarik nih Pak, saat masa kampanye biasanya banyak berita hoax yang bertebaran di media sosial yang acap kali ini membuat perpecahan ya Pak di kalangan masyarakat. Lalu strategi apa nih Pak yang akan dilaksanakan untuk mereduksi berita hoax tersebut? Ya tentunya kita harus pintar-pintar mengelola media. Tidak semua berita-berita itu diterima, tetapi harus disaring. Betul. Itu apakah itu berita benar atau tidak. Itu tentunya kan makanya di struktur organisasi operasi mata berata itu ada suatu ditunjuk untuk mengendalikan berita-berita yang nggak benar tersebut. Itu di humas ini, patroli cyber ya Pak ya. Patroli cyber dan lain sebagainya untuk mengcounter opinion itu, sehingga masyarakat tidak gampang untuk menerima berita-berita atau terprovokasi mungkin ya Pak ya provokasi berita-berita hoax. Itu karena media sosial sekarang itu kan mungkin suatu kekuatan yang luar biasa, kekuatan luar biasa dan cepat untuk menyampaikan, itu cepat diterima atau maupun kalau kita tidak hati-hati untuk melihat berita tersebut, ya kita bisa terprovokasi, terpengaruhi juga kita Pak ya. Lalu ada ini Pak, harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Pendekar Pak agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat memilih pemimpin yang dapat meneruskan roda pembangunan di negara kita ini Pak. Ya, pesan saya kepada seluruh masyarakat Pendekar, sobat khususnya yang ada di Provinsi Banten, gunakan hak pilih Anda sesuai dengan hati nurani. Sesuai hati nurani, betul. Karena suara Anda sangat menentukan masa depan bangsa dan negara ini. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax. Periksa kembali kebenaran setiap informasi yang didapat sebelum menyebarkan. Hindari hate speech. Betul. Bijaksana dalam bermedia sosial itu, dan jadilah pemilih yang bijak untuk memilu damai menuju Indonesia emas tentunya. Itu, dan apabila belum paham betul masalah operasi pemilu ini, lebih baik mencari berita atau mencari informasi ke instansi yang sudah ditentukan atau panitia pemilu. Pemilu ya Pak, biar nggak bingung biar juga. Biar tidak bingung juga. Nah ini buat Sobat Pendekar, jadi mari kita gunakan hak pilih dengan baik dan mari rayakan pesta demokrasi ini dengan aman, damai dan sejuk untuk menentukan masa depan pembangunan bangsa ini. Wujudkan pemilu damai, terus melaju untuk Indonesia maju. Baik Bapak, terima kasih telah berkenan hadir di studio kami. Semoga sehat selalu dan semakin sukses dalam berkarir. Tentunya tujuan operasi OMB ini menciptakan pemilu yang aman dan damai terwujud seperti apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat Sobat Pendekar yang mau request tentang materi yang akan dibahas atau narasumber yang perlu kita undang, bisa langsung komen aja di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.